Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gila-gila. Total korupsi Mensos Juliari mencapai 3,59 triliun rupiah. Nama Menteri Sosial Juliari Batubara tengah menjadi sorotan. Pasalnya Juliari baru saja ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 dengan total fee yang sudah diterima Juliari sebesar Rp17 miliar. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan mengungkapkan bahwa potensi fee bansos COVID-19 bisa mencapai triliunan rupiah. Dari hitungan FITRA sendiri, jika saat ini total belanja program pemulihan ekonomi nasional atau PEN bidang perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, 53%-nya atau Rp107,80 triliun dipakai untuk bansos berupa sembako atau logistik untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Jadi, kalau satu paket bansos berharga Rp300.000, artinya ada 359,3 juta paket bansos. Kalau saja tiap paket nilai korupsinya Rp10.000, potensi dana bansos yang bisa dikorupsi mencapai Rp3,59 triliun. Ini gila. Begitu kata Misbah saat dihubungi oleh redaksi Suara.com pada hari Minggu 6 Desember. Angka ini, kata Misbah, bisa lebih tinggi lagi jika harga satu paket sembako ini lebih dari Rp300.000. Pasti, fee Rp17 miliar kan belum seluruhnya. Makanya perlu ditelusuri lebih jauh oleh KPK. Itu pun asumsi kalau satu paket berharga Rp300.000. Kalau satu paketnya Rp500.000, berarti potensi fee-nya adalah Rp2,1 triliun. Ini hitungan kasar saja. KPK juga menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari rekan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun. Dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. JPB atau Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk MJS Matius Joko Santoso dan juga AW Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan juga AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya, Matius dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian EM, Hari Sidabuke, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan diduga diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Misteri pertarungan politik Istana. Tertangkap tangan Edi Prabowo, Menteri Kelautan atau KKP asal Gerindra cukup mengejutkan. Di tengah tekanan gerakan moral kami,
Revolusi akhlak HRS, serta beratnya kondisi ekonomi efek COVID-19, kini masalah baru muncul. Menteri terkena OTT KPK. Kalimat ruwet Jokowi semakin menggema baik ke seantero negara maupun ruangan istana. Terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari all the president's men. Termasuk cara kerja menteri yang berantakan, hilang visi dan koordinasi. Edi Prabowo adalah tangan kanan Prabowo. Penangkapannya cukup aneh. Apakah menjadi bagian dari skenario presiden atau bukan? Pertanyaan yang wajar, mengingat KPK tak bisa lepas dari peran Dewan Pengawas, yang tak lain adalah orangnya presiden. Jika bukan, maka artinya ada musuh dalam selimut yang sukses menerobos istana. Kementerian di bawah Edi Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra. Sebagaimana menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partai, khususnya dalam menghimpun dana. OTT menteri bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya. Ini akan menjadi tekanan dan ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi anak manis. Ada keretakan Prabowo dengan Jokowi, juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo. Tapi bukan mustahil pula, ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tak puas atas peran yang dinilainya kecil. JK bersama Golkar sudah mulai bermain. JK menyatu bersama HRS dan Anies. Golkar dukung pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2021. Sementara Nasdem lebih dulu hengkang dengan mengelus-elus Anies. Sesuatu yang tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan. Ketika polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan Orde Lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI, baliho Pangdam, dan karangan bunga Makodam adalah momen untuk meruntuhkan wibawa dari TNI. Kini, Edi Prabowo, istri dan juga petinggi KKP telah tertangkap. Entah apa peran Ngabalin yang ikut sepesawat dari Amerika, tetapi kemudian dilepas. Mata-matakah? Ada agenda apa pula di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan Cina di Indonesia. Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik di istana. Ada episode lanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam? Semua mungkin saja. Prabowo terjaring OTT KPK. Itu peringatan bagi seluruh penyelenggara negara. Politisi Partai Gerindra Edi Prabowo menjadi menteri pertama dalam jajaran kabinet Joko Widodo Ma'ruf yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Rahmat Hidayat menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP itu harus jadi peringatan. Tidak hanya di elit pemerintahan pusat, tapi juga di pemerintahan daerah. Prinsipnya, semua penyelenggara negara harus taat asas dan aturan regulasi yang baik, dengan mengikuti tata kelola pemerintahan, baik itu pemerintah daerah maupun pada level pemerintah desa. Demikian penuturan Rahmat, seperti diberitakan dari kantor berita RMOL Jabar Rabu 25 November. Pria yang sedang menempuh pendidikan doktor ilmu politik di Universitas Gadjah Mada tersebut mengingatkan setiap penyelenggara pemerintahan dan pengelola keuangan negara harus mengikuti regulasi yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kedepan kita semua yang menjadi penyelenggara pemerintahan di bawah harus lebih bisa mawas diri dalam mengelola keuangan negara. Begitu kata Rahmat Hidayat.